Luar biasa ya guru kita sekalian. Bukan dong untuk guru kita sekalian. Amerikan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok kekun apa kalau berbicara kidul, kalau di Sundang itu sendiri rekan-rekan sekalian, kidul itu jadi sok ditingkatkan ini gitu. Awas ada orang kidul. Jadi disebut orang kidul teh logok tapak benteng kadek begitu. Oke, menurut cerita di Sumedang. Jadi kalau misalkan berbicara kidul itu satu poros sebelah selatan, berarti gitu ya? Kidul. Paham yang berasal dari selatan disebut pakidulan. Oke, ya. Sehingga ada satu pernyataan asa aing uyah kidul. Sebetulnya bukan sombong. Sebetulnya rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau berbicara bahwa kidul itu atau disebut pakidulan, paham yang berasal dari kidul, itu ada yang disebut jawara godam pamunjul. Jawara itu sama dengan seseorang atau sesuatu yang jago gitu. Jawara itu lebih cenderung kepada seseorang yang siap kuharta, siap kuharti. Begitu asalnya, itu jawara. Di bawah gelut, hayu, di bawah damai, gitu. Itu kidul, rekan-rekan sekalian. Jadi jawara itu adalah orang yang selalu menang. Menang dalam ide, menang dalam ideologi, menang di dalam keberanian. Itu jawara. Luka dua, godam. Godam apa? Palu ya? Palu, pemukul. Kalau lambangnya di dalam ketatanegaraan Indonesia yang namanya godam itu apa? Yang ada godamnya. Haki. Lambang keadilan ya. Sebetulnya bukan neraca, tapi sebetulnya palu kan gitu ya. Seperti di Prancis itu lambangnya palu. Oke, atau godam. Ya. Jadi godam itu sama dengan orang yang adil, orang yang bisa menempatkan pada tempatnya. Begitu. Pamunjul, asal kalimat tina punjul. Punjul itu berarti sok leuwih wae dina hal anu positifna, berarti itu ya. Pamunjul berarti selain daripada dia lebih dari hal yang positifnya, dia juga melahirkan orang-orang yang positif. Begitu. Jadi kalau pakidulan itu jawara godam pamunjul. Begitu. Jadi kalau di dalam kitab Nabawana Ta'ala itu sendiri rekan-rekan sekalian, pakidulan itu lebih otentik ya dengan jawara godam pamunjul. Di generasi ketiga istilah itu dikumandangkan oleh seseorang ya dari anaknya Kertawarman, kerajaan Tarumanagara, peralihan dari Salakanagara ke Tarumanagara. Ada seorang raja yang namanya itu Kertawarman IV ya. Nah, itu mempunyai seorang anak yang namanya itu Raja Sangara. Ya. Kertawarman mempunyai seorang kawin dengan seorang perempuan ya. Wang Amat Samida, orang Santolo, rekan-rekan sekalian ya. Mempunyai anak yang namanya Raja Sangara. Begitu. Berguru kepada seseorang yang luar biasa atau berguru ya pada seseorang yang luar biasa. Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah Eyang Sedabrata ya, atau disebut juga Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, ketika beliau berguru kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, rekan-rekan atau Eyang Sedabrata, beliau mempunyai diberi ilmu ya, diantaranya Saptadaya ing Raga Sampurna.
atau sekarang lebih dikenal dengan Samapta. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Setelahnya mempunyai ilmu tersebut, beliau bisa menaklukkan, ingat, menaklukkan bukan mengalahkan. Paham? Menaklukkan Kubilai Khan di pantai Santolo Garut dengan ilmu Saptadaya Ingraga Sampurnanya. Kemudian beliau pada waktu itu ya, karena memang aslinya itu dibesarkannya itu di daerah kidul atau Cianjur Selatan, Sindang Barang, antara Sindang Barang karena Nomaden kan dulu gitu ya. Karena kan kalau di Sunda itu ada 3 istilah ya, aya Pahuma, Pasawah, Pasisir. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Pahuma pagaweana teh huma we gitu. Yo. Pasawah berarti tukang mulak pare. Pasisir berarti nelayan. Nah seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi orang Sunda mah dibentukna ku tilu. Pahuma, Pasawah, Pasisir. Jadi kemana melihat itu ya. Pakidulan Jawara Godam Pamunjul. Di generasi ketiga Jawara Godam Pamunjul tersebut disingkat menjadi Jago. Oke, jadi Jago tersebut bukan hanya lain Jago gelut tubuh berarti. Jago gelut, jago ilmu, jago keadilanana. Itulah asalnya dari Pakidulan rekan-rekan sekalian. Makanya rekan-rekan sekalian, setelah itu ada sebuah nama di generasi keempat. Sekarang kita generasi ke-9. Ada Pakidulan Manunggal. Karena rekan-rekan sekalian ya, anak cucu dari Rakean Sancang itu tidak memilih untuk hidup di Santolo. Mereka lebih memilih hidup di Cianjur Selatan, jadi daerah Sindang Barang sampai dengan Cianjur. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena situasi dari geografisnya yang lebih menguntungkan. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Nah, balik lagi rekan-rekan sekalian. Jadi kalau Pakidulan Manunggal, kenapa Manunggal? Karena tadi selain daripada Jawara Godam Pamunjul, ya, Pakidulan itu melahirkan ya, orang-orang yang sangat luar biasa. Satu rekan-rekan sekalian ya, Saptadaya Ingraga Sampurna disebut oge ilmu katunggalan. Pakidulan ngalahirkeun hiji zaman dina zaman Gunung Padang disebut zaman Medang Kamulyan. Oke, Medang itu bisa lahir, bisa cahaya ya. Kamulyan itu kesejahteraan, berarti cahaya kesejahteraan. Kemudian rekan-rekan sekalian, ketika dalam bergerak dalam ilmu katunggalannya, dia adalah lelaki langit, lalanang jagat. Sehingga kalau saja dia lelaki langit, lalanang jagat, pasti surya laga. Surya itu matahari atau pusat, laga itu aksi. Berarti pusat dari aksi. Pusatnya gerak. Begitu. Oke. Sehingga rekan-rekan sekalian, kalau seseorang itu surya laga, maka dimanapun dia bergerak, pasti jadi Gajah Sena. Gajah itu perlambang kebesaran. Benar ini? Sena artinya apa? Sena apa? Sena itu apa? Bijaksana di dalam kehidupan. Oke ya. Orangnya itu besar maksud di situ besar di dalam apa ya? Pembuktian. Besar di dalam keilmuan. Oke, ya. Dan dimanifestasikan bijaksana di dalam kehidupannya. Itulah Gajah Sena.
Sehingga dari situlah menjadi pusat orang-orang yang sangat luar biasa. Orang yang dituakan, orang yang keturunannya itu dari Rahyan. Rahyan itu adalah orang-orang Menak gitu loh. Menak di sana sama dengan otaknya yang bagus, tingkah lakunya juga bagus. Ya. Jadi kalau pusat dari orang-orang bagus itulah namanya jagat Pasundan begitu. Ya. Jadi sebetulnya rekan-rekan sekalian ya, kalau berbicara itu semua, padahal saya nggak ngasih tahu ya Umi, nggak ngasih tahu bahwa harus ada Surya Laga, Manunggal, Medang Kamulyan dan lain sebagainya. Demi Allah saya nggak ngasih tahu. Dan rekan-rekan sekalian yang buatnya, berarti hidup ini nggak ada yang kebetulan rekan-rekan. Semua telah direncanakan. Karena sekali lagi bahwa sejarah itu adalah yauma natwi sama katoi sijilil kutubi kama ba'dana awalaholki nu'idu. Peredaran sejarah di permukaan bumi ini bagaikan membalikan tanah yang tadinya di atas menjadi di bawah dan yang di bawah menjadi di atas. Seperti hanya sebuah pembukuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 30 atau 31, 28, 29, 30, 31, balik lagi ke 1, benar nggak? Ya, jadi 32, 33, 34, benar. Itu sebuah pembukuan. Sehingga begitulah dari awal penciptaan semesta angkasa sampai akhirnya nuidu, perulangan. Jika dulu Pakidulan itu melahirkan orang-orang yang sangat luar biasa, apalagi sekarang berarti Pakidulan dipenuhi oleh orang-orang yang luar biasa. Begitu kenyataan rekan-rekan sekalian. Kalau berbicara lagi bahwa Pakidulan itu pusat magnet. Jadi rekan-rekan sekalian ada kutub utara, kutub selatan, medan positif, medan negatif, gitu ya. Coba rekan-rekan sekalian pahami ya, kenapa di dalam salat ya, masih bukan untuk salat sih sebetulnya, ketika kita mau wirid ya, setelahnya sholat itu menghadapnya kemana? Kemana? Selatan. Kan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu zikir, wirid dan lain sebagainya, tasbih dan lain sebagainya, menghadapnya kemana? Ke situ? Ngetan. Ke situ? Misal, ini saya kan ke kiblat nih. Misalkan ini posisi ke kiblat. Oke. Kiblat nih posisinya nih. Kalau misalkan kita wirid, witir ya, dan lain sebagainya, apakah saya harus menghadap ke sana? Kan itu sunahnya gitu ya. Coba pahami rekan-rekan sekalian, apa banyak yang dari pesantren? Atau saya menghadapnya ke sana? Di sebelah kiri, di situ. Kanan. Ke kanan. Oh itu berarti. Atau ke sini. Kanan. Pahami rekan-rekan sekalian, selalu menghadapnya ke selatan ya. Utara ke selatan. Coba lihat. Posisi saya ke kiblat, anggap kulon nih, kulon. Itu tuh wetannya. Oke. Ke sana kemana? Kaler. Amun kali itu. Oke. Kan maliknya sakit. Benar ya? Betul. Bener nggak perasaan kalau yang namanya Nahdlatul Ulama pasti tahu deh. Ke selatan kan, medan magnet terbesar dan terkuat itu di sebelah selatan, rekan-rekan sekalian. Jangan aneh kalau orang kidul itu akan menjadi magnet kapanpun. Entah kenapa demikian rekan-rekan sekalian, disadari ataupun disadari, orang kidul itu idenya banyak dicontek. Banyak dicontek tanpa disadari, banyak diduplikat tanpa disadari, banyak diaplikasikan oleh orang lain tanpa disadari. Begitu kan?
Kenyataannya gitu ya rasanya. Terus sadar gayanya diduplikan, lebih ke sanguin aja diduplikan. Tapi murid-muridnya cara sekarang duplikan. Paham? Oke, sekali lagi rekan-rekan sekalian, Pakidulan sebagai pusat magnet. Pakidulan itu satu wadah yang awalnya itu satu menjadi berjuta bahkan bermiliar. Karena awal idenya Nusantara itu berasal dari seorang Raja Sangara. Setelah Raja Sangara kemudian mendirikan sebuah kerajaan Sundapura atau disebut Sunda Sembawa Jayagiri. Dari Sunda Sembawa Jayagiri kemudian menjadilah sebuah kerajaan yang namanya Galuh. Kemudian Galuh dibagi tiga. Ya, ada Sindangkasih, ada Kawali, ya bagi empat ya. Galuh itu sendiri Galuh Limbangan, dan satunya lagi kerajaan Kalingga. Dari Kalingga menjadi Mataram kuno, dari Mataram kuno kemudian Medang kemudian kedua, ya. Setelah itu kemudian Singosari, dari Singosari kemudian menjadi Majapahit, Majapahit kemudian menjadi Demak, kemudian Mataram lagi, kemudian Iskandar Muda itu apa? Yang Aceh itu? Bukan. Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Malaka, Langkawi, kemudian rekan-rekan sekalian ke sebelah baratnya dari Sindangkasih menjadi Pajajaran. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Kemudian Uga Wangsit Siliwangi dari situ kan ya. Nah, berarti awalnya rekan-rekan sekalian idenya itu ada dari seorang Raja Sangara. Raja Sangara itu adalah orang Pakidulan yang tanpa disadari rekan-rekan sekalian. Raja Sangara mempunyai sebuah kitab ya, yang ada landihannya kitab tersebut itu ya, dari gurunya disebut juga kitab Katunggalan. Yang kemudian rekan-rekan sekalian Katunggalan tersebut ya, dari situ Wangsit Galunggung jadinya teh ya, dari Wangsit Galunggung menjadi ya Sampurnaraga, dari Sampurnaraga menjadi ilmu Katunggalan kembali, kemudian Dharma Raja, Buk Cipaku, Waruga Jagat, begitu namanya eta keneh gitu loh. Kitabnya eta keneh jero nama. Cuman rekan-rekan sekalian ya, dalamnya itu tetap Katunggalan dari Raja Sangara. Yang terakhir kitab Waruga Jagat tersebut ya, terakhir rekan-rekan sekalian diubah kepada awal ya, namanya itu awal yang diberikan oleh Eyang Sedabrata, oleh Pangeran Kornel, raja terakhir berarti di Sumedang Larang ya, dengan nama Nabawadatala. Dan pendukung Nabawadatala itulah biasanya berdarah dari pahlawan-pahlawan ataupun orang-orang yang istimewa ya. Dan itu adalah rekan-rekan sekalian. Untuk membangkit hal tersebut rekan-rekan sekalian, ada istilah ngawastu ya. Ngawastu. Istilah ngawastu itu rekan-rekan sekalian berada pada ya, dan dimulai 570 Masehi. Oke, 570 Masehi yang berawalnya itu adanya itu dari Resi Bratadewa. Sebelum Sedabrata ya, berarti Resi Bratadewa. Nah, Resi Bratadewa tersebut adalah panglima kerajaan Salakanagara yang mau beralih ke Tarumanagara ya, yang itu tidak pernah terkalahkan di dalam pertempurannya. Sehingga ketika dia pensiun, anggap aja pensiun, dia harus, rekan-rekan sekalian itu harus keluar dari kerajaan, karena dia harus memberikan ilmunya itu ya, kanuragan dan lain sebagainya itu kepada masyarakat luas. Ketika dia semedi, beliau semedi rekan-rekan sekalian, maka beliau memilih ya, ada petunjuk bahwa harus memilih satu tempat yang tusuk sate. Tusuk sate itu sama dengan berarti gini, ini kerajaan Tarumanagara, ini Pantai Santolo yang ada menaranya ya. Oke, tengah-tengahnya di mana?
Nah, itu tempat tusuk sate namanya teh begitu. Nah, rekan-rekan sekalian disadari tanpa disadari ataupun tidak disadari, tempat itu rekan-rekan sekalian adalah di tempat ini. Ya, oke. Resi Bratadewa tersebut rekan-rekan sekalian mengamalkan sebuah ilmu yang tadi ya, Saptadaya ilmu raga sampurna tersebut di satu tempat yang namanya Cilaut Eureun. Sebetulnya dulu ini Cilaut Eureun rekan-rekan sekalian namanya tuh ya. Jadi Cilaut Eureun, kemudian rekan-rekan sekalian, jadi ini tempat yang disebut tempat tusuk sate tersebut ya. Satu tempat yang jaraknya itu tusuk sate gini. Kalau dari sini ke Tarumanagara itu setengahnya, kalau dari sini